Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan suatu materi yang saya beri tema survei Perjanjian Baru. Selama ini kita seringkali diberitahu oleh banyak orang yang mengatakan bahwa Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Dan orang selalu mengatakan bahwa Perjanjian Baru itu tertulis jelas dengan bahasa Yunani. Jadi enggak ada itu tulisan Ibrani. Nah, pagi ini saya akan memberikan pemahaman yang sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kaum teolog di seluruh dunia. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dan kita pahami bahwa sebetulnya Perjanjian Baru itu tetap ditulis dalam bahasa Ibrani. Artinya baik Perjanjian Lama maupun Baru tidak pernah ditulis dengan bahasa asing, karena Yunani itu adalah bahasa asing. Alasan-alasannya apa? Saya akan memberitahukan kepada saudara. Yang pertama adalah orang Israel itu benci sekali dengan penjajah. Tidak mungkin mereka berbahasa penjajah. Ingat bahwa saat itu orang-orang Yahudi bukan berada di negeri lain, tapi di negeri sendiri. Jadi tidak mungkin orang Yahudi itu berbahasa Yunani. Enggak mungkin, saudara. Tetapi tetap berbahasa Ibrani. Apalagi mereka sangat benci sekali dengan kaum penjajah. Kita bisa buktikan ada banyak sekali bagaimana kebencian mereka terhadap orang-orang Goyim. Ya, pemahaman mereka terhadap Goyim itu berbeda. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua, nah, orang-orang Yahudi itu merasa bahwa aku adalah bangsa pilihan. Dan menganggap orang-orang Goyim itu ibarat binatang. Dan saudara perlu tahu bahwa budaya ini itu sangat kental sekali pada masa zaman Yesua. Saudara masih ingat enggak bagaimana Yesua pernah mengatakan kepada seorang perempuan Kanaan atau perempuan Kanani yang mengatakan bahwa tidak patut memberi roti kepada anjing. Itu sebetulnya Yesua sedang mengutip budaya pada masa itu. Jadi mustahil kalau tulisan Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Apalagi murid-murid Yesua itu bukanlah orang yang pandai berbahasa Yunani, bahasa penjajah. Sekali lagi saudara-saudara, saya bacakan ayatnya di dalam kitab Matai atau kitab Matius pasal 15 ayat 26 sampai 28. Ini satu bukti bahwa orang di luar orang Yahudi itu dianggap binatang najis, dianggap anjing. Coba kita lihat di Matai atau Matius 15, 26, 28. Akan tetapi seraya menanggapi, dia berkata, tidak baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Namun dia berkata, benar Tuhan, karena anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.
Pada waktu itu sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, "Hai wanita, besar imanmu, terjadilah kepadamu sebagaimana yang engkau ingini." Dan sejak saat itu anak perempuannya itu disembuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini kita melihat bagaimana orang-orang goyim itu dianggap oleh orang Yahudi itu sebagai binatang. Mungkin saudara pernah lihat di dalam kitab suci bahwa Petrus itu pernah mendapatkan penglihatan. Dan penglihatannya itu adalah bukan berbicara tentang makanan, ya. Saya akan bacakan hal itu. Mungkin saudara masih ingat bagaimana ketika Petrus itu mendapatkan penglihatan. Coba kita buka saudara-saudara di dalam kitab Maaseh Shlihim atau kitab Kisah Para Rasul. Saya akan bacakan untuk saudara, kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai 20. Sekaligus saya menerangkan bahwa penglihatan tentang makanan ini bukan bicara tentang makanan, tetapi berbicara tentang bangsa-bangsa. Saya akan bacakan. Petrus mendapat penglihatan. Dan keesokan harinya, kira-kira jam ke-6, sementara orang-orang itu ada dalam perjalanan dan mendekati kota itu, Petrus naik ke atas atap rumah untuk berdoa. Dan dia menjadi lapar dan ingin makan. Tetapi ketika hal-hal itu sedang dipersiapkan, suatu keadaan setengah sadar turun ke atasnya, dan dia melihat langit yang terbuka, dan sebuah wadah seperti kain lebar yang terikat pada keempat sudutnya, yang turun kepadanya dan membiarkan turun ke atas tanah. Di dalamnya terdapat segala macam binatang berkaki 4 dari darat, dan binatang-binatang buas dan binatang-binatang merayap dan burung-burung di udara. Dan datanglah suatu suara kepadanya, "Hai Petrus, bangun, sembelihlah dan makanlah." Namun Petrus berkata, "Tidak ya Tuhan, karena aku tidak pernah makan setiap yang cemar atau najis." Dan suatu suara datang lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Apa yang Elohim tahirkan, janganlah engkau mencemarkannya." Dan hal ini terjadi sampai 3 kali, lalu wadah itu terangkat kembali ke langit. Jikalau kita berhenti membaca sampai di sini, maka pandangan orang akan mengatakan, berarti pada zaman Yesua nggak ada lagi makanan najis dan haram, nggak ada lagi najis dan halal, kosher dan tidak kosher, saudara, tahor dan tame, nggak ada lagi. Nah, itu sebetulnya adalah sebuah pemahaman yang salah. Karena apa? Karena mereka membacanya cuma sampai ayat 16. Sekarang dilanjut ke ayat 17. Nah, ini makna dari penglihatan Petrus tadi. Jadi maknanya bukan masalah makanan, tetapi membandingkan tentang bangsa-bangsa lain atau orang-orang goyim yang oleh pandangan orang Yahudi pada masa itu ibarat binatang najis. Nah, di ayat 17 dan seterusnya itu adalah makna dari penglihatan tersebut. Jikalau benar
bahwa penglihatan itu berbicara tentang makanan, sekali lagi, jikalau benar penglihatan itu berbicara tentang makanan, tentu tidak mungkin Tuhan tunjukkan makna dari penglihatan tersebut. Paham tidak Bapak Ibu? Nah, saya akan bacakan ayat 17, makna penglihatan Petrus. Dan sementara Petrus masih bertanya-tanya dalam dirinya, apa gerangan penglihatan yang telah dia lihat itu? Lalu tampaklah orang-orang yang diutus oleh Kornelius telah berdiri di serambi dengan sedang menanyakan rumah Simon. Dan seraya berseru mereka bertanya kepada Simon yang disebut Petrus sedang menumpang di sana. Dan sementara Petrus sedang merenung tentang penglihatan itu, perhatikan. Jadi ketika mendapat penglihatan itu Petrus merenung, saudara. Ini maksudnya apa sih kok penglihatannya kayak begini? Ya. Nah, sementara mereka sedang merenung atau Petrus sedang merenung, Roh Kudus berkata kepadanya, lihat, ada 3 orang yang sedang mencarimu. Namun setelah bangun, turunlah dan pergilah bersama mereka dengan tidak ragu-ragu. Aku telah mengutus mereka. Jadi penglihatan itu bukan masalah makanan, tetapi membandingkan bangsa-bangsa lain sama seperti makanan najis, saudara. Orang-orang Yahudi ini kan sangat anti dengan makanan yang tidak kosher. Jikalau benar bahwa itu berbicara tentang makanan, berarti Petrus itu tidak mungkin memelihara Torah. Karena apa? Karena dengan makan makanan najis itu berarti melanggar Torah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, jadi hal ini bukanlah berbicara tentang masalah makanan. Itu alasan yang kedua. Jadi Bapak Ibu, orang-orang Yahudi itu tentu saja sangat anti dengan bangsa lain. Makanya tidak mungkin mereka berbahasa Yunani. Sehingga mereka nulis Injil atau nulis berita dasa itu pakai bahasa Yunani. Enggak mungkin, saudara. Saya ambil contoh seperti orang Indonesia saja pada waktu dijajah oleh Belanda. Bagaimana bencinya mereka terhadap Belanda? Apakah berarti seluruh Indonesia itu berbahasa Belanda? Ya tidak, saudara. Ya. Sekarang yang ketiga, alasan yang ketiga. Dialog orang-orang pada masa itu bukan berbahasa Yunani. Sekalipun para teolog mengatakan mereka berbahasa Yunani. Tetapi fakta membuktikan. Mungkin saudara masih ingat adanya film The Passion of the Christ. Saudara pernah lihat bukan video atau filmnya? Mereka pakai bahasa apa itu? Mereka bukan pakai bahasa Inggris. Mereka pun bukan pakai bahasa Yunani. Tetapi mereka memakai bahasa Ibrani yang tercampur dengan Aramaik, saudara-saudara. Dan saudara tahu, pada saat film The Passion of the Christ itu akan dibuat, mereka melakukan penyelidikan secara detail. Penyelidikan tentang dialog pada masa zaman Yesua. Dan ternyata mereka menemukan dialog itu membuktikan
menggunakan bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani. Yang tepat adalah Ibrani yang tercampur Aramaik. Sehingga saudara-saudara, dialog dari film itu tidak menggunakan bahasa Inggris, tetapi lebih tepat sehingga orang nontonnya itu makin jelas. Apalagi ketika Yesua masih kecil lari, itu ibunya berseru apa? Yesua, Yesua. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Yohanan pasal 5 ayat yang kedua, coba kita buka Yohanan atau Yohanes pasal 5 ayat yang kedua, dikatakan demikian. Dan di Yerusalem dekat gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda yang memiliki 5 serambi. Perhatikan kata dalam bahasa Ibrani. Ada seorang teolog yang mengatakan, apa mungkin kalau tulisan itu berbahasa Ibrani kok menerangkan tentang Ibrani? Tentu saja kalau kita berpikir seperti itu, kita bisa manggut-manggut dan berkata, oh iya ya, tidak mungkin dong teks Ibrani menerangkan Ibrani. Tentu saja ini teksnya Yunani sehingga diterangkan Ibrani. Saya bilang, bagus, benar. Tapi ingat bahwa teks Yunani itu bukan teks asli, tetapi teks kutipan dari teks Ibrani. Sama seperti dulu adanya Septuaginta. Apakah Septuaginta itu asli bahasa Yunani? Tidak. Itu adalah teks Ibrani yang disalin ke bahasa Yunani. Jadi teks Septuaginta dengan teks Ibrani duluan mana saudara? Duluan Ibrani. Sama seperti ini. Ini sebetulnya adalah kutipan dari teks Ibrani yang sudah diterjemahkan ke bahasa Yunani sehingga perlu dijelaskan lagi apa itu gerbang domba. Sehingga dijelaskan ada sebuah kolam dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Kira-kira saudara bisa memahami enggak hal ini? Ya. Kemudian saudara-saudara, kita lihat di pasal 19 ayat 17. Juga kasusnya sama. 19 ayat 17. Dan sambil memikul salibnya, dia keluar menuju tempat yang disebut tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Sekali lagi ayat ini selalu dimunculkan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Saya katakan iya, karena Anda sudah mengutip tulisan Ibrani. Tulisan Ibrani dikutip dalam bahasa Yunani, sehingga perlu tulisan Yunani itu menerangkan tentang keaslian dari teks Ibrani. Paham Bapak Ibu? Sekarang satu lagi, ya, di kitab Kisah Rasul 26 ayat 14 sampai 15. Ya, di Ma'as Eslihim atau Kisah Rasul 26 ayat 14 sampai 15 bunyinya bagaimana? Perhatikan. Dan ketika kami semua rebah ke tanah, aku mendengar suatu suara yang berbicara kepadaku dan berkata dalam bahasa Ibrani, saudara. Perhatikan sekali lagi ya. Dan ketika kami semua rebah ke tanah, aku mendengar suara yang berbicara kepadaku dan berkata dalam
bahasa Ibrani, Shaul, Shaul, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu untuk menendang ke tongkat runcing. Maka aku berkata, siapakah engkau, Tuhan? Dan dia berkata, akulah Yesua yang sedang engkau aniaya. Jadi ini ceritanya waktu Paulus, yang saat itu namanya Saulus, itu akan menganiaya orang-orang Kristen yang ada di Damsyik, saudara. Tetapi ketika di tengah jalan dia melihat cahaya yang begitu terang, melebihi cahaya matahari, dan di situ ada suara. Ya, suaranya itu berbahasa Ibrani. Kan jelas tadi. Berarti kalau begitu Yesua ngomongnya pakai bahasa Ibrani atau Yunani? Ibrani, saudara. Dan saya memang akui bahwa Saulus itu pandai bahasa Yunani. Karena dia adalah warga negara Romawi. Tapi faktanya Yesua mengajak bicara, menegur Saul, bukan pakai bahasa Yunani, no, tapi bahasa Ibrani. Kitab suci kan lebih tepat dibanding tanggapan para teolog. Paham gak Bapak Ibu? Ya, sekali lagi. Dan ketika kami semua rebah ke tanah, aku mendengar suatu suara yang berbicara kepadaku dan yang berkata dalam bahasa Ibrani, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dan seterusnya. Mereka berkata, ya, mana mungkin tulisan Ibrani kok menjelaskan ke bahasa Ibrani? Sekali lagi tadi saya sudah katakan, nampaknya benar. Tapi justru tulisan itu yang banyak dipakai oleh kaum teolog, itu sebetulnya adalah kutipan dari bahasa Ibrani yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Sama seperti pendahulunya yang dikenal dengan Septuaginta. Nah, ini alasan saya yang ketiga. Sekarang alasan yang keempat. Ya, alasan yang keempat. Murid-murid Yesua itu bukan orang yang berpendidikan tinggi, tetapi seorang nelayan biasa. Bahkan kalau saudara mau mempelajari dengan teliti, Petrus itu adalah anggota Sikari. Saudara tahu anggota Sikari itu adalah kelompok dari pembunuh bayaran, saudara. Makanya kemanapun Petrus pergi, sudah ngikut Yesua juga masih bawa golok. Karena apa? Orang-orang Sikari itu merasa tidak aman kalau keluar, saudara. Dan orang-orang Sikari itu memiliki kecurigaan yang sangat tinggi kepada siapapun. Dan orangnya itu berangasan, temperamental, saudara. Makanya semua murid Yesua, yang paling temperamen siapa? Petrus, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa murid-murid Yesua itu kaum terpelajar, itu saya katakan salah. Buktinya mana? Jika memang mereka itu orang yang berpendidikan tinggi, tidak mungkin dia menjadi ahlinya dalam soal nelayan. Dia pasti akan lebih banyak ahli dalam teolog atau ahli dalam apapun. Tapi faktanya Petrus itu ahli dalam soal menangkap ikan, soal cuaca, soal kondisi danau itu seperti apa. Dia ahlinya, saudara. Jadi tidak mungkin dia menjadi orang yang atau kaum terpelajar, kaum teolog yang ahli. Oh tidak. Petrus itu adalah nelayan-nelayan biasa. Buktinya pada saat murid-murid Yesua dipanggil Yesua pun, mereka sedang sibuk di pantai. Gak ada kesempatan untuk belajar
bagaimana mereka bisa disebut kaum terpelajar, saudara-saudara. Mereka hanya orang-orang sederhana yang tidak mungkin ahli dalam bahasa Yunani. Sampai di sini bisa masuk akal bukan? Nah, sekarang yang kelima, alasan saya yang kelima. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada sebuah perdebatan ya terjadi tahun 2014 antara Paus dengan Benyamin Netanyahu. Apa yang mereka perdebatkan? Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu lalu kita tonton filmnya sebentar ya. Ini saya baca dari tribunpontianak.co.id. Saya bacakan. Yerusalem. Paus Fransiskus dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sempat berdebat sengit tentang bahasa yang digunakan Yeshua sekitar 2000 tahun yang lalu. Yeshua hidup di sini, di tanah ini. Dia berbicara dalam bahasa Ibrani, kata Netanyahu kepada Paus Fransiskus dalam sebuah pertemuan di Yerusalem. Bahasa Aramaik, balas Fransiskus. Dia atau Yeshua berbicara bahasa Aramaik, tetapi dia memahami bahasa Ibrani, ujar Netanyahu tidak mau kalah. Lalu mana yang benar? Pakar bahasa Israel, Profesor Gilad Zuckerman, mengatakan bahwa terdapat kebenaran dalam pendapat Perdana Menteri Netanyahu dan Paus Fransiskus. Bahasa ibu Yeshua adalah Aramaik, kata Zuckerman, soal bahasa rumpun Semit yang kini sudah punah itu. Namun Yeshua juga pasti memahami bahasa Ibrani karena banyak tulisan keagamaan saat itu ditulis dalam bahasa Ibrani, ujar sang profesor. Zuckerman menambahkan pada masa kehidupan Yeshua, bahasa Ibrani biasa digunakan masyarakat kelas bawah. Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan ajaran Yeshua. Zuckerman menegaskan, seperti banyak hal di Timur Tengah, pembahasan tentang Yeshua pada masa modern ini kerap menimbulkan kerumitan dan tak jarang memunculkan implikasi politik. Yeshua dilahirkan sebagai orang Yahudi di Bethlehem, di Yudea. Pada saat itu menjadi jajahan Romawi. Kini tempat kelahiran Yeshua berada di Bethlehem, tepi barat wilayah Palestina yang diduduki Israel. Yeshua tumbuh besar di Nazaret, lalu menyebarkan ajarannya di Galilea. Kedua kota itu berada di Israel Utara dan meninggal di Yerusalem, sebuah kota yang diakui umat Yahudi, Kristen, dan Islam sebagai kota suci yang kini diperebutkan Israel dan Palestina. Fakta seputar Yeshua ini mengakibatkan Yeshua dianggap sebagai orang Palestina. Namun klaim Palestina ini ditentang Israel. Kurung buka kantor berita Reuters. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di situ ada perdebatan antara Paus Fransiskus dengan Benyamin Netanyahu. Kok Paus tidak ngotot mengatakan bahwa Yeshua berbahasa Yunani? Betul nggak Bapak Ibu? Tadi kan yang diributkan antara bahasa Aramaik dengan bahasa Ibrani. Kalau betul itu berbahasa Yunani, pasti Paus akan mati-matian mengatakan Yunani. Tidak, yang dibicarakan Paus bukan bahasa Yunani, tapi bahasa Aramaik. Sementara Netanyahu itu mengatakan bahwa
bahasanya Ibrani tapi tercampur Aramaik. Kita tonton sejenak videonya, silakan diputar. אתה מתרגם, אתה מעדיף שאני מדבר בעברית? לא משנה. האנגלית או בעברית? לא משנה. אני מקווה שהביקור הוא לשביעות רצונו של הוד קדושתו. Io spero che la sua visita אני מקווה, אני בטוח שמקבלים אותו כאן כנציגם ורואה של חלק גדול מהאנושות. spero che ti abbiano accolto come per quello che sei, cioè come rappresentante di una grande fetta dell'umanità. שיש לנו קשר טבעי אליו. Per il quale abbiamo una relazione naturale. קשר של הנצרות והיהדות. La relazione tra cristianesimo e ebraismo. שזו שואבים מבאר אחת. Che attingono dalla stessa fonte. ישו היה פה בארץ הזאת. Gesù ha vissuto qui. דיבר עברית. Parlava ebraico. ארמית. דיבר ערבית, אבל ידע, דיבר ארמית, ידע עברית. Parlava aramaico ma conosceva l'ebraico perché conosceva gli scritti nella... אם אפשר למסור לאפיפיור, Adesso c'è lo scambio di doni e poi parlerete in privato. קדושתו זה אוריג'ינל אינג'ינל. זה אוריג'ינלי. כנסיית הקבר Siamo sepolcro dove è stato ieri? 1698. 1698. מראה את המקום המחודש של הנצרות, שהוא חלק מהמורשת. Parte dell'eredità non solo umana ma cristiana ma umana. Un onore per me. E anche con me. תודה רבה. Thank you. תודה רבה לכולם. תודה. Ya, sampai di sini dulu videonya. Nanti saudara bisa lihat di streaming ya yang sudah karena suaranya bisa besar. Nanti saudara bisa perhatikan yang diucapkan Netanyahu dan penterjemahnya itu tidak menggunakan kata Jesus, no. Tapi dia berkata Yeshua. Kemudian alasan saya yang keenam yang mengatakan bahwa bahasa Ibrani ditulis dalam Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Ibrani, yaitu ditemukannya naskah bahasa Ibrani, naskah Dutilet di tahun 1553, kemudian naskah Shem Tov ben Yitzhak ben Safrut tahun 1380, dan naskah Sebastian Munster 1550. Itu pun semua dalam bahasa Ibrani. Tadi pembicaraan Paus pun tidak pernah menyinggung-nyinggung sama sekali Yesua berbahasa Yunani. Ya. Sekarang alasan yang ketujuh.
tulisan Ibrani itu sangat kaya pemahaman. Beda dengan bahasa-bahasa non-Yahudi yang justru jauh lebih miskin. Contoh misalnya, saudara kalau nonton video saya yang lama, itu ada video yang judulnya adalah Yesua di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian. Di situ tertulis, Bereshit bara Elohim et hasyamayim wa et haaretz. Perhatikan kata Bereshit. Bereshit itu artinya pada mulanya, hanya itu saja. Tetapi dengan teks Ibrani, kata Bereshit itu sudah menceritakan tentang penyaliban Yesua. Makanya bahasa Ibrani jauh lebih kaya. Kemudian yang berikutnya yang ke-8, saudara-saudara. Nah, yang ke-8. Mereka atau kaum teolog itu berargumentasi bahwa Kornelius pada saat ketemu dengan Petrus itu pakai bahasa Yunani. Alasannya kita lihat di dalam kitab Maases Lihim atau Kisah Rasul pasal 10 ayat yang pertama. Ada beberapa orang yang turun dari Yudea. Mereka mengajar, Kisah Rasul pasal 15 ya, sebetulnya Kisah Rasul pasal yang pasal 10 ya, Kisah Rasul 10. Kisah 10 ayat yang pertama. Ada seorang di Kaisarea bernama Kornelius, seorang perwira dari pasukan yang disebut pasukan Italia. Nah, kaum teolog itu mengatakan bahwa orang Kornelius ini berbahasa Yunani. Dan saya katakan, saudara-saudara, bahwa mereka itu tidak sadar, kaum teolog, bahwa pertemuannya dengan Kornelius itu bukan Petrus sendirian, tetapi ada banyak orang. Bisa enggak kira-kira ketika Petrus ngomong ada yang menerjemahkan? Bisa enggak? Sangat bisa. Coba saudara perhatikan, saya mau tanya nih, Paus Fransiskus bisa berbahasa Ibrani atau tidak? Bisa atau tidak? Enggak bisa. Coba saudara lihat tadi, waktu terjadi perdebatan, ada translatornya. Betul enggak Bapak Ibu? Ya, nah sekarang saya bacakan di Kisah Rasul 10 ayat 23, dikatakan demikian. Lalu setelah mempersilahkan masuk, ia memberi mereka tumpangan, dan keesokan harinya Petrus pergi bersama mereka. Berarti Petrus perginya tidak sendirian. Mereka inilah yang menjadi translator, saudara-saudara. Jadi sama seperti Paus saat berkunjung ke Israel. Sekarang alasan yang ke-9. Sedikit lagi ya, kurang satu lagi. Saat Yesua mengutip beberapa ayat dalam perjanjian lama, pasti tidak memakai bahasa Yunani. Contoh di dalam Lukas 4 ayat 18 dikatakan, Roh Yahwe ada padaku, karena dia telah mengurapi aku untuk menginjil kepada orang-orang miskin dan seterusnya. Ketika Yesua mengutip teks perjanjian lama, dia pun pasti akan berbicara dalam bahasa Ibrani. Kemudian yang terakhir saudara, yang ke-10. Saudara mungkin pernah lihat ya, surat Ibrani atau kitab Ibrani. Di depannya kitab Wahyu itu kan ada Ibrani ya. Nah surat Ibrani ini ditulis tahun 65 Masehi. Adalah surat dari orang Yahudi untuk orang Yahudi.
yang tidak mungkin ditulis dalam bahasa Yunani, namanya saja surat Ibrani. Temanya aja tentang pribadi Yeshua yang menjadi imam besar, yang menjadi intercession, penyelamat manusia, untuk menyadarkan bahwa Yeshua itu adalah Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Jadi bukan, Yeshua itu bukan 100% Tuhan dan 100% manusia. No. Yeshua adalah 100% Tuhan yang menjadi manusia. Paham Bapak Ibu? Ya, jadi sekali lagi di sini bahwa Perjanjian Baru itu bukan ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi bahasa Ibrani, bukan juga ya, tapi bahasa Ibrani. Mungkin ada yang berkata begini, loh kalau begitu berarti tulisan aslinya sampai hilang, berarti Tuhan tidak bisa menjaga dong firman-Nya. Saya bilang itu pernyataan yang ngawur. Ketika Tuhan sudah menyampaikan firman, maka tanggung jawab itu ada pada diri manusia. Contoh, Torah juga pernah hilang. Kalau saudara membaca di dalam Melechim Bet atau 2 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-8, di situ diceritakan bagaimana kitab Torah itu ditemukan. Sebelumnya hilang berarti saudara, dan itu tetap menjadi tanggung jawab manusia. Firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini biarlah menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Tuhan. Pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kami semua bisa memahami bahwa kami meyakini Perjanjian Baru tetap ditulis dalam bahasa Ibrani. Terlebih lagi kami melihat alasan-alasan tadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleftal Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info Men Squad akan diadakan ibadah Padang pada tanggal 26 Maret 2022 di Gunung Tidar dengan biaya 5.000 per orang, dan ibadah ini dibuka untuk umum. Bagi saudara yang berminat, dimohon untuk berkumpul di Kehilat pukul 6:30 pagi. Akan diadakan aksi donor darah pada hari Minggu 20 Maret 2022 pukul 9 pagi sampai 11 siang di Kehilat Aleftal. Bagi saudara yang berminat dapat langsung menghadiri kegiatan ini di Kehilat. Hadirilah Hari Raya Pesach pada hari Kamis 14 April 2022 pukul 6 sore dengan tema Celebrate of Pesach atau Festival of Freedom. Hadirilah Hari Raya Matzah atau roti tidak beragi pada hari Jumat 15 April 2022 pukul 6 sore dengan tema Hidup yang Baru dalam HaMashiach. Dan hadirilah Hari Raya Bikurim atau Buah Sulung yang akan diadakan pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 6 pagi dengan tema Persembahan Sulung. Dan dalam rangka memeriahkan rangkaian perayaan 7 Hari Raya, Panitia 7 Hari Raya akan mengadakan beberapa rangkaian acara. Yang pertama, lomba mewarnai dan melukis tingkat SD dengan kategori anak sekolah minggu. Kedua, lomba cerdas cermat kitab suci dengan kategori pra-remaja dan youth. Dan ketiga, lomba video TikTok Selamat Paskah 5782 dengan kategori jemaat umum. Lomba ini dibuka untuk seluruh KPI cabang se-Jawa Tengah dan Kehilat Pengagung Yahweh se-Jawa Tengah. Pelaksanaan lomba akan diadakan pada tanggal 17 April 2022 yang dilaksanakan di Kehilat Aleftal Magelang.
Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 16 April 2022. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Petra di nomor 089 613 000 369 atau Ibu Rahma di nomor 081 326 238 338. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar, Bapak Yahweh memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah Sabat kami di pagi ini. Sebentar anak-anak-Mu akan pulang, jaga lindungi mereka, pertemukan kembali esok untuk kami bersama-sama beribadah memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmerecha. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friat mat kau fri fahim teka shekar ala peka wa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pagi, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Dikala ku berdoa